Beliau adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala ke suatu negeri. Lalu beliau dakwahi orang-orang di negeri tersebut. Sayangnya dakwah beliau tidak diindahkan, dakwah beliau tidak dipedulikan, hingga beliau pergi dari daerah tersebut. Padahal belum ada perintah pergi. Dalam kondisi kesal beliau meninggalkan wilayah tersebut. Biidznillah, ketika beliau tinggalkan wilayah tersebut, beliau janjikan azab Allah akan datang ke kampung tersebut. Ketika dakwah itu ditolak, tetapi azab itu tampak mulai mendekat ke kampung tersebut. Warga di wilayah tersebut dengan izin Allah Ta'ala diberi rezeki ketakutan. Takut yang baik, takut kepada azab Allah, takut kepada siksaan dari Allah Ta'ala. Dan kemudian didatangkan ke dalam dada mereka keinginan untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Maka mereka menerima dakwah Rasul yang telah pergi tersebut. Tetapi dicari-cari, sang Nabi, sang Rasul sudah meninggalkan kampung mereka. Kemanakah sang Nabi tersebut? Sang Nabi tersebut meninggalkan wilayah tersebut dan kemudian naik ke sebuah kapal. Di atas kapal Allah Ta'ala uji Rasul ini, karena Rasul ini meninggalkan tugas sebelum diperintah untuk hijrah. Maka goyang oleng kapal tersebut, hingga kesepakatan para penghuni kapal, penumpang kapal, harus ada yang dibuang ke laut. Undian pertama jatuh kepada Nabi kita. Undian kedua jatuh pula kepada beliau. Undian ketiga jatuh pula kepada beliau lagi. Akhirnya beliau menceburkan diri ke langit, ke laut. Ke langit ke atas ya, laut ke bawah. Dan kemudian Allah Ta'ala perintahkan satu ikan besar memakan beliau. Dan kemudian beliau ada dalam zulumat, kegelapan-kegelapan. Ulama mengatakan kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dalam lautan, dan kegelapan di malam yang pekat. Tetapi Masya Allah, beliau adalah minal musabbihin, termasuk golongan orang-orang yang bertasbih kepada Allah. Banyak sholatnya, banyak zikirnya, banyak taatnya kepada Allah Ta'ala. Dan akhirnya beliau berdoa kepada Allah. Doa yang sangat indah, doa yang patut untuk kita teladani. Nabi ini berdoa dengan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, Nabi Yunus bin Matta, Yunus alaihissalam berdoa dengan doa ini. Yang Rasul kabarkan, kalau ada seorang hamba berdoa dengan doa ini, insya Allah segala permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala, setelah sekian lama, Nabi Yunus alaihissalam ada di dalam perut ikan, di dasar lautan, di kegelapan malam. Akhirnya di suatu hari, setelah berhari-hari, sekian lama beliau di dalam perut ikan itu, Allah perintahkan ikan itu memuntahkan Yunus alaihissalam ke satu padang yang tandus. Maka dikisahkan ketika beliau dimuntahkan, beliau seperti bayi yang baru saja dilahirkan, atau seperti burung yang belum punya sayap. Allahu Akbar, sangat lemah. Tetapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim kepada hamba-hambanya yang senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka Allah tumbuhkan satu pohon yaqtin, semacam labu, yang bisa diambil buahnya, dimakan buahnya, meskipun masih mentah, sudah bisa diambil buahnya. Kemudian daunnya rindang untuk berteduh. Dan bukan hanya itu, dalam riwayat Abu Hurairah Allah kirimkan sapi. Sapi ini bisa diperah susunya pagi sore untuk minum Yunus alaihissalam. Allahu Akbar. Akhirnya Yunus alaihissalam kembali sehat, kembali bertemu dengan, ada riwayat, dengan umatnya terdahulu yang sudah beriman, dan umat yang lain yang kemudian juga beliau dakwah di sana. Dan Allahu Akbar, Allah berikan rezeki kepada umat ini, umat yang mau bertaubat ini, seluruhnya kembali kepada jalan Allah Ta'ala.
dan Allah berikan rezeki pula kepada Yunus alaihissalam. Meskipun awalnya beliau sempat meninggalkan tugas, tetapi karena beliau taat senantiasa kepada Allah, banyak sholat, banyak zikir, banyak menyebut nama Allah, bertasbih, bertahlil kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala selamatkan beliau. Allah muliakan beliau dan kaumnya yang mau beriman, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini pelajaran bagi kita. Maukah kita mengikuti jejak Yunus alaihissalam dan kaumnya? Dulu kita pernah salah, tetapi ingat, ampunan Allah maha luas. Maka ketika kita mengambil ampunan Allah, kembali kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Yunus alaihissalam dan kaumnya, yaitu kasih sayang Allah, rahmat Allah di dunia maupun insya Allah kelak di akhirat.